Bu Alfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eri. Bu Alfi, hari ini kabarnya bagaimana? Alhamdulillah sehat. Bu Eri sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya juga sehat. Alhamdulillah. Bu Alfi, hari ini ada waktu longgarnya? Ya, alhamdulillah. Ada. Apakah ada yang bisa dibantu? Insya Allah ada. Boleh minta sedikit waktunya saja ya? Ya, monggo. Meskipun banyak yang tak apa. Ini saya ada suatu kendala tentang RPP. Oh, mau pembuatan RPP. Ini saya sudah buat. Ini untuk RPP yang pertemuan minggu depan. Iya. Itu saya sudah buat, sudah selesai buatnya. Tapi ini saya kok masih agak ragu. Oh, agak ragunya di mana ini? Ya, ini kan kayaknya ini saya itu butuh apa ya? Butuh ada yang apa? Mengoreksi hasil pembuatan saya ini. Nah, ini saya RPP-nya itu kelas 4. Ya, kelas 4. Tentang materi apa, Bu Eri? Materinya itu tentang kebersamaan dalam keberagaman. Ini RPP saya Itu sudah, dalam mapel apa? itu dalam mapel IPAS. Oke, Ya, dalam khususnya mapel ini. IPAS. Iya. Materi tentang keberagaman gitu ya. Ya. Terus yang menurut Bu Eri itu sebuah apa ya, sedikit ada kesulitan itu di mananya? Dalam RPP Bu Eri itu kan tentang IPAS keberagaman yang ada di Indonesia mungkin seperti ya. Terus tujuan pembelajarannya apa di situ, Bu Eri? Tujuan pembelajaran di sini itu biar anak-anak bisa mengidentifikasi perbedaan yang ada di Indonesia. Contohnya itu rumah adat, baju adat, sama bahasa daerah, sama sukunya. Pokoknya perbedaan yang ada di Indonesia itu. Berarti intinya itu tujuan pembelajarannya anak-anak atau peserta bisa mengidentifikasi semua keberagaman yang ada di Indonesia. Iya. Selain itu juga, saya juga ingin bertujuan itu anak-anak bisa mengembangkan sikap kerjasamanya dengan teman-temannya. Contohnya itu kerjasama dalam diskusi. Kemudian anak-anak bisa mampu mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Jadi berani tampil di depan teman-temannya sendiri. Sebelum tampil di depan orang banyak, mending kan belajar dulu di depan teman-temannya dulu. Terus dengan tujuan pembelajaran yang Bu Eri inginkan tadi ya, itu apa pengembangan yang hendak dicapai dari pembelajaran tersebut? Kan tadi Bu Eri tujuannya biar peserta didik ya dapat mengidentifikasi keanekaragaman yang ada di Indonesia, baik itu sukunya, baik itu adat budayanya, baik itu pakaiannya dan lain-lain seperti itu. Dan anak-anak supaya bisa berkolaborasi, bisa intinya percaya diri untuk mempresentasikan hasil kerjanya seperti itu kan tadi tujuannya. Terus dalam RPP tersebut pengembangan yang hendak dicapai dalam pembelajaran itu apa? Ini saya membuat pembelajarannya itu yang pertama ya, itu saya menggunakan metode discovery learning. Itu nanti dalam pembelajaran itu ada diferensiasi. Berarti intinya ini nanti RPP yang Bu Eri buat itu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Berarti yang ingin dikembangkan, yang ingin dicapai itu tentang pembelajaran berdiferensiasinya seperti itu. Seperti itu. Maksud saya seperti itu. Cuma saya kan kurang paham untuk definisi perkataannya. Jadi diferensiasi itu nanti ada 3 nih. Jadi di situ yang sudah ditulis di RPP Bu Eri ada 3 unsur gitu ya. Ada 3 unsur. Yang sudah yang pertama itu diferensiasi konten. Terus yang kedua diferensiasi proses. Yang ketiga sama diferensiasi produk. Berarti di sini area pengembangan yang ingin dicoba Bu Eri adalah dengan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan 3 unsur tersebut gitu ya. Terus dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi tersebut, itu strategi pembelajarannya itu bagaimana? Apa yang Bu Eri buat, yang Bu Eri rancang sehingga pembelajaran berdiferensiasi tersebut itu berhasil? Bu Eri memakai strategi apa? Strategi
Strateginya itu saya yang pertama itu kan menggunakan metode discovery learning. Jadi dalam hal ini itu pembelajaran strategi saya, anak-anak saya bagi menjadi beberapa kelompok. Itu sesuai dengan kemampuannya anak-anak, karena kemarin kan sudah saya identifikasi sebelum saya melakukan pembelajaran lebih lanjut. Itu alangkah baiknya saya mengetahui anak ini gaya belajarnya itu seperti apa. Apa itu audio visual, kinestetik, ataupun visual. Jadi nanti saya bisa membedakan, oh anak ini loh pembelajarannya melalui gaya belajar kinestetik. Jadi nanti saya kumpulkan nanti biar pembelajaran melalui kinestetik. Terus ada yang audio. Nanti yang audio berarti saya harus menyiapkan nanti model pembelajarannya seperti apa yang anak khusus menerima audio. Terus sama visual. Nah, visual juga nanti anak-anak juga saya bedakan dengan yang lain. Nah, itu kenapa saya bedakan itu biar anak-anak itu kalau pembelajarannya itu biar semuanya itu paham dari tujuan pembelajaran tersebut. Berarti berarti itu strategi yang Bu Eri buat, yang Bu Eri ingin terapkan dalam RPP tersebut. Nanti dalam pembelajarannya itu anak-anak dibuat diskusi gitu ya, diskusi per kelompok kayak gitu ya. Dan dalam diskusi tersebut setiap kelompok disesuaikan dengan gaya belajarnya masing-masing. Seperti itu ya. Berarti di situ apakah Bu Eri itu menyiapkan beberapa media dalam setiap kelompok? Kan kalau sesuai dengan gaya belajarnya, berarti kan intinya kan setiap kelompok itu belajarnya berbeda-beda. Berarti di situ nanti apakah Bu Eri menyiapkan dengan beberapa media yang ingin agar pembelajaran itu tercapai? Apakah itu? Ya. Ini itu saya membuat seperti itu kan awalnya saya ada identifikasi dulu. Ya, biar mengetahui anak ini gaya belajarnya seperti apa. Nah, itu nanti dalam pembelajaran yang saya buat RPP ini, di pembelajaran yang selanjutnya minggu depan itu saya buat media pembelajarnya itu beda-beda. Jadi sesuai dengan kemampuan siswanya masing-masing. Kenapa saya bedakan? Biar tujuan pembelajarannya ini itu tercapai dengan maksimal. Gitu. Jadi anak-anak kalau misalnya ada yang cuma audio saja, mendengar saja, nanti apa ya? Kalau kita suruh melihat, anaknya kan kemampuannya sudah berbeda. Suruh bergerak kemampuannya juga berbeda dengan yang. Jadi ini itu saya coba. Saya bentuk kelompok, saya sendiri-sendirikan antara gaya belajarnya masing-masing. Jadi nanti saya beri media pembelajaran juga sesuai dengan kemampuan anaknya masing-masing juga seperti itu. Ya, berarti dengan strategi pembelajaran berdiskusi sesuai dengan gaya belajar masing-masing, Ibu Eri menyediakan media-media yang sudah disesuaikan dengan gaya belajar mereka. Nah, di situ apakah dalam pembelajarannya anak-anak kan berdiskusi itu memecahkan masalahnya itu sesuai dengan gayanya, atau maksudnya seperti ini, apakah masalah atau soal yang diberikan oleh Bu Eri itu sama dalam setiap kelompok ataukah berbeda? Ini untuk soalnya itu saya buat sama. Ya, saya buat sama, cuma cara mereka mencarinya yang berbeda. Jadi dengan gaya belajar mereka yang berbeda dengan tujuan yang sama. Seperti itu kalau menurut Bu Alfi itu gimana? Itu sudah cocok apa enggak dengan adanya diferensiasi tadi? Nah seperti ini, Bu Eri sendiri kan tahu ya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi kan sudah disesuaikan, dikumpulkan atau intinya ya dikumpulkan sesuai dengan gaya belajarnya mereka. Nah tadi kan Bu Eri kan sudah membuat seperti itu ya, intinya seperti itu. Jadi kalau anak-anak sudah dibuat seperti itu, saya kira itu sudah sesuai. Nah, sesuai dengan sesuai dengan tujuan Bu Eri. Tujuannya tadi kan sama gitu ya. Jadi Bu Eri kan sudah membuat pembelajaran yang sama, tetapi yang berbeda hanya cara belajar mereka. Jadi sesuai dengan gayanya masing-masing. Berarti di situ
dengan adanya apa tadi kan Bu Eri tadi kan agak ragu dengan agak ragu dengan RPP yang Bu Eri buat, apakah RPP ini sudah betul, apakah ini masih ada yang salah atau bagaimana sebenarnya. Jadi dengan adanya perbincangan kita itu menurut Bu Eri bagaimana dengan hasil berarti RPP saya ini sesuai apa? Berarti menurut Bu Eri dari hasil perbincangan kita itu apa yang sudah Bu Eri dapat? Berarti ini kalau sesuai dengan perbincangan kita kayaknya ini saya tetap lanjut saja ya. Iya, karena kalau dilihat kan kita tujuannya itu sama, cuma caranya ya gaya belajarnya saja ke mereka yang berbeda seperti itu. Berarti ini saya lanjutkan saja di RPP-nya. Monggo. Bisa dilanjutkan. Berarti ini nanti ini kan dipraktekkan minggu depan gitu ya Bu? Iya, minggu depan untuk minggu depan. Ya, mudah-mudahan dengan RPP yang sudah dirancang dengan sebaik mungkin ya, dengan membedakan atau mengidentifikasi sesuai dengan gaya bacaan anak-anak, mudah-mudahan dalam penerapannya prakteknya besok itu benar-benar bisa tercapai sesuai dengan harapan Bu Eri. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan tidak ada kendala sama sekali, semuanya bisa lancar sesuai dengan keinginan Bu Eri. Amin. Apa ada yang perlu diperbincangkan lagi Bu Eri dari sini, dari RPP yang sudah Bu Eri buat? Menurut saya sudah cukup sampai di situ. Terima kasih atas masukannya Bu Alfi. Semoga itu semua bagi saya itu sangat membantu sekali, karena awalnya kan saya kurang pede dengan hasil karya saya. Akhirnya saya konsultasikan ke jenengan, sudah dapat titik terangnya seperti apa. Berarti ini bisa saya lanjutkan untuk anak-anak. Oke, terima kasih Bu Alfi atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Monggo jangan bisa dilanjutkan lagi. Oke, terima kasih Pak Alfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus semangat ya Bu Eri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak sekalian? Alhamdulillah, subhanallah, sukses, Allahu Akbar. Hari ini yang nggak masuk siapa? Nindi saja yang nggak masuk? Iya. Ada yang tahu nggak masuk kenapa? Keblitar. Oh iya, keblitar. Oke, ada yang kita sudah kemarin latihan lagu profil Pancasila kan? Iya. Kita nyanyikan sama-sama ya? Iya. Oke, 1, 2, 3. Profil belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Salah satu ini berdoa ya ketua kelas. Subhanallahumma Rabbana la ilma lana illa anta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta, Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pembelajaran hari ini Bu Eri akan bentuk kalian menjadi beberapa kelompok ya. Ini kan sudah terbentuk menjadi 4 kelompok. Nanti setiap kelompok akan dapat tugas masing-masing. Setelah itu kalian akan mempresentasikan tujuan kalian belajar hari ini, yaitu agar kalian bisa mengidentifikasi perbedaan yang ada di Indonesia, khususnya rumah adat, baju adat, ataupun bahasa daerah. Oke, kemarin kita belajar tentang apa? Berbagai macam agama yang ada di Indonesia.
Oke, agama yang ada di Indonesia ada berapa? 6. Apa saja? Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu. Oke, sekarang silakan per kelompok. Untuk bukunya silakan dikeluarkan, buku IPAS-nya. Silakan nomornya dikeluarkan. Silakan dibuka halaman 48. Oke, halaman 48, 47, 48 sudah? Sudah. Oke, ini tugas per kelompok kalian ya. Silakan dikerjakan. Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, perwakilan dari kelompok kalian maju satu-satu ke depan ya, mempresentasikan hasil kalian. Ya. Mulai dari kelompok yang pertama. Oke, silakan maju kelompok yang pertama. Ayo, Amin. Ayo kelompok 1. Apa nama rumah ada apa nama rumah ada dari gambar di atas? Belum. Berasal dari manakah rumah ada tersebut? Jawa Tengah. Daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Timur. Apakah ciri khas atau keunikan yang dimiliki dari rumah tersebut? Bentuk rumah adat disesuaikan dengan kondisi. Oke, ada tanggapan dari teman-teman yang lain? Tidak. Ada masukan? Oke, berarti sudah selesai ya kelompok yang pertama? Oke, kelompok yang pertama silakan duduk. Oke, silakan kelompok selanjutnya, kelompok 2. Ayo, Mbak Naira. Apa rumah adat dari gambar di atas? Jawabannya adalah Juki. Ya. Oke, ada tanggapan dari kelompok lain? Oke, silakan duduk. Oke, kelompok 3, silakan Mas Adrian. Apa nama rumah adat dari gambar di atas? Namanya adalah rumah adat Juki. Berasal dari manakah rumah adat tersebut? Dari Jawa Timur. Apakah ciri khas atau keunikan yang dimiliki dari rumah tersebut? Terdapat 4 tiang pada bagian tengah yang berukuran lebih tinggi yang berfungsi untuk menopang atap. Terima kasih. Dari kelompok lain? Oke, dari kelompok yang terakhir ya, kelompok 4. Ayo silakan maju. Yang keras. Perhatikan gambar berikut. Apa nama rumah adat dari gambar di atas? Joglo. Berasal dari manakah rumah adat tersebut? Jawa Timur. Apakah ciri khas keunikan yang memiliki dari rumah tersebut? Atap melengkung. Apa nama rumah adat dari gambar di atas? Nomor 1, berasal dari manakah rumah adat tersebut? Sulawesi Barat. Apakah ciri khas keunikan yang dimiliki dari rumah adat tersebut? Terbuat dari kayu. Apa nama rumah adat dari gambar di atas? Oke, ada tanggapan dari kelompok lain? Ada. Dari mana rumah adat tersebut di atas? Dari Papua, Bu. Tadi juga itunya Sulawesi. aslinya kan Joglo. Iya, Joglo. Oke, tadi jawabannya apa? Tadi jawabannya yang besar apa? Seharusnya Jawa Tengah. Oke, rumah adat itu adanya di mana yang ada di gambar itu?
Ada di Jawa Tengah, Jawa Timur juga ada. Berarti jawabannya yang Yufa tadi apa? Sulawesi. Oh, kok jauh sampai Sulawesi? Pengen Sulawesi? Ya, paling. Oke. Dan berarti meskipun kita berbeda-beda ya, kita harus tetap menghargai. Antara Jogja, antara Jawa sama Sulawesi, rumah adatnya beda apa sama? Beda. Nah, berarti setiap daerah itu mempunyai ciri khas masing-masing. Berarti ada yang membedakan ya. Bahkan itu bentuk dari rumahnya, dari bahasa, dari bajunya juga. Ini tadi kita bahas tentang rumah. Rumahnya saja sudah berbeda. Oke. Sekarang ini Bu Eri ada tugas individu. Itu nanti kalian kerjakan ya. Itu di buku paket halaman 70. Oke, itu dikerjakan secara individu ya. Tidak boleh kerjasama dengan temannya ya. Bukan yang saya tadi, kayak tadi kan kerjasama. Kalau yang ini kita belajarnya individu. Sampai sini paham? Oke, silakan dikerjakan. Bu Eri kasih waktu 10 menit. Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah selesai itu nanti dikumpulkan pas waktu akhir pembelajaran ya. Ya. Dikumpulkan di mejanya Bu Eri. Kemudian untuk tugas di rumah itu nanti kalian mengamati lingkungan di rumah sekitar kalian. Itu ada nggak yang sukunya berbeda dengan kalian? Kalian catat siapa saja, sukunya berasal dari mana, ya? Sampai sini paham? Paham. Oke, pinter-pinter. Oke, untuk pembelajaran minggu depan kita akan belajar tentang berbagai kerajaan yang ada di Indonesia. Ya, boleh dipelajari di buku, nyari di buku di perpustakaan, di buku paket kalian, atau bisa tanya-tanya ke orang tua teman kalian. Ya, sampai sini paham? Paham. Oke. Kita tutup bukunya, jangan lupa nanti dikumpulkan ya. Kita baca hamdalah sama-sama, dipimpin berdoa oleh Adrian, ketua kelas. Silakan Adrian, dipimpin berdoa. Istidadan. Siap. Persiapan berdoa. Alladzi sakharana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin ya rabbal alamin. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan. Terima kasih Bu Eri. Ini Bu Eri, langsung saja nih Bu. Ini kan kemarin Bu Eri sudah melakukan yang pertama praobservasi. Ini yang kemarin kita sudah percakapan berbincang-bincang ya tentang pembuatan RPP-nya Bu Eri. Ya. Terus yang kedua tentang observasi. Kemarin Bu Eri sudah melaksanakan pembelajaran di dalam kelas, yang mana kemarin saya sebagai observer yang melihat Bu Eri untuk mengajar anak-anak. Dari situ kira-kira dengan pembelajaran Bu Eri sesuai dengan RPP yang sudah Bu Eri buat ya kemarin itu, apakah di situ sudah berhasil menurut Bu Eri? Untuk kemungkinan berhasil atau enggaknya sih kalau saya ya, kalau saya sebagai manusia itu kan merasa masih kurang, jadi masih perlu diperbaiki lagi. Itu kalau menurut saya Masih perlu diperbaiki ya, lagi masih perlu diperbaiki lagi. dari mananya? Yang mana yang masih perlu Dari diperbaiki? itu, kalau menurut saya itu kan anak-anak sudah saya bagi per kelompok. Nah, dari situ itu saya melihat hasilnya anak-anak ini itu
ternyata ada yang kan kemarin itu saya identifikasi anak ini gaya belajarnya seperti apa. Ternyata dengan seperti itu anak yang contohnya yang suka dengan audio visual. Nah, itu ternyata anak yang suka dengan cuma mendengarkan ceramah atau apa, ternyata dia itu punya ketertarikan sendiri. Nah, jadi itu kayak apa ya, anak-anak itu kayak rasa ingin tahunya itu loh lebih besar, karena kan kalau audio visual kan melihat. Jadi kemarin saya kasih media laptop itu langsung, loh kamu kok pakai laptop itu lihat apa, jadi pengen ketahuannya tuh lebih tinggi, padahal dia kemampuannya bisanya itu cuma mungkin membaca buku seperti itu. Iya. Berarti itu yang menurut Mbak kurang Ya, berarti masih perlu perbaikan lagi. Iya. Berarti untuk kedepannya, untuk selanjutnya yang perlu ditingkatkan menurut Mbak Eri adalah di Gaya belajarnya. Untuk mengetahui gaya belajarnya anak-anak itu Mbak Eri menggunakan apa? Angket. Angket. Iya, kemarin itu menggunakan angket mengidentifikasi gaya belajarnya anak-anak. Seperti itu. Terus waktu pembelajaran kemarin itu disesuaikan dengan gaya belajar mereka? Iya, itu saya sesuaikan dengan gaya belajar mereka. Oh gitu ya. Terus tadi keingintahuannya kurang gitu ya? Oh, keingintahuannya itu malah lebih besar. Lebih Pengen besar. tahu, padahal itu kan sudah saya sesuaikan dengan gaya belajar mereka masing-masing. Jadi saya kelompokkan. Ternyata rasa ingin tahu meskipun dia itu menangkap materi dengan gaya belajar seperti audio, kinestetik, ternyata mereka itu masih ingin kamu belajarnya kok pakai itu, aku kok pakai ini. Nah, jadi ingin tahunya itu masih lebih tinggi anak-anak itu ya. Jadi ingin nyoba-nyoba juga seperti teman lainnya. Berarti intinya, saya cuma pakai ini saja, Mm-mm. yang lainnya pakai itu Iya, bisa. iya. Jadi intinya itu mereka ingin merasakan juga Iya, seperti yang iya. lainnya. Oh iya, berarti untuk seperti itu bisa Bu Eri untuk selanjutnya, untuk pembelajaran selanjutnya itu dengan kalau dalam berdiferensiasi memang kan disesuaikan dengan gaya belajar. Iya. Jadi tidak menutup kemungkinan bisa jadi tidak harus anak itu melulu dengan intinya yang visual tadi hanya melihat saja. Iya, gitu. iya, Nah, iya. bisa jadi nanti di setiap kelompok yang berbeda itu anak-anak bisa menggunakan semua Oh, media iya, iya. yang Bu Eri siapkan. Nah, misalnya di kelompok tadi yang sudah belajar dengan laptop Iya. melihat video ya seperti itu kan, yang lainnya kan misalnya ada Yang membaca. ada yang melihat Iya. gambar, ada yang apa. Nah itu bisa juga setelah mungkin diberi waktu berapa menit dalam setiap kelompok, itu sampai belajarnya anak belajarnya 15 menit dengan Menggunakan media ini. terus nanti bergeser ke kelompok Oh, iya, selanjutnya. jadi Nah, bergiliran. iya, Iya. dengan waktu 15 menit ada seperti Iya. apa. Nah jadi sehingga mereka itu tidak merasa kamu kok seperti ini belajarnya. Nah, jadi semuanya bisa merasakan dengan gaya belajar Ya, mereka. meskipun nanti hasilnya sendiri-sendiri. Ya, seperti itu. Jadi nanti bisa dibuat dari seperti itu ya. Jadi Iya, anak-anak iya. tidak merasa aku kok gini, sampai kok ngono kayak gitu. Jadi biar bisa intinya merasakan semua pembelajaran yang sudah Bu Eri siapkan dalam pembelajaran itu medianya kayak gitu ya. Ini. Terus kemarin itu kan di dalam RPP-nya Bu Eri itu kan ada selain berdiferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi dengan beberapa aspek itu ya, Ya. dari mulai dari Proses, terus ada produk ya, konten, proses dan produk. Nah, di situ kan juga ada penerapan budaya positifnya gitu ya, Ya. Mbak ya. Nah, kemarin itu menurut Bu Eri dalam penerapan budaya positifnya itukah apa sudah sesuai dengan apa yang sudah Bu Eri tulis di RPP-nya? Itu kalau menurut saya ya, terus sama saya lihat dari kondisi anak-anak itu insya Allah sudah sesuai. Jadi anak-anak itu sudah budaya positifnya itu bisa menghargai. Kan pembelajaran kemarin itu keragaman suku budaya. Jadi anak-anak itu sudah bisa menghargai perbedaan mereka, keragaman yang ada seperti itu. Berarti intinya kalau dirasa Bu Eri tadi pembelajaran yang kemarin sudah dilaksanakan itu intinya masih perlu ditingkatkan Iya, masih seperti perlu itu ya, ditingkatkan. terutama tadi dalam Medianya, kayak iya. gitu ya. Tetapi untuk konsep atau itu sudah berjalan tapi perlu ditingkatkan Iya, lagi. iya. Tapi kalau menurut Bu Eri tentang hasil atau produknya bagaimana? Untuk hasil produknya itu ternyata sama saja.
Meskipun cara mereka belajar berbeda-beda, ternyata tujuan hasil yang dicapai itu sama. Misalnya kalau kamu ditanyai lagi di mana, jawabannya semuanya sama. Nah, seperti itu. Budaya Jawa Timur itu budaya apa saja? Ternyata dengan gaya belajar mereka yang berbeda-beda, tapi hasilnya itu tetap sama. Iya. Terus kemarin evaluasinya Bari menggunakan apa kemarin itu? Kemarin evaluasi untuk anak-anak itu saya buatkan ada evaluasi diri sendiri, ada evaluasi melalui kelompok. Jadi ada 2 jenis. Evaluasi kelompok itu pengerjaan dalam kelompok sama presentasi hasil kelompok, kemudian ada pengerjaan soal secara individu evaluasinya. Terus dari hasil evaluasi yang sudah Bari terapkan ke anak-anak ya, baik secara kelompok maupun individu. Nah, hasilnya itu kira-kira Bari sudah memenuhi kriteria yang diinginkan atau ternyata masih perlu ditingkatkan dalam pembelajaran tersebut kayak gitu. Untuk hasil evaluasi kemarin ya, untuk yang kelompok itu alhamdulillah sudah bagus ya. Untuk yang evaluasi kalau kelompok kan hasilnya rundingan kerjasama dengan teman-temannya. Terus untuk individu, ini individu kan dikerjakan secara sendiri-sendiri, secara mandiri. Itu ada yang namanya juga anak nih. Anak ada yang nilainya itu bagus, sempurna, dan ada juga yang kurang. Itu sesuai dengan kemampuan kognitifnya masing-masing anak-anak. Iya, jadi anak itu tidak semuanya memiliki kecerdasan yang cepat gitu, ada yang jalannya lambat seperti itu. Ya, jadi beragam. Tapi menurut Bu Eri itu pembelajaran yang sudah Bari terapkan itu ya, apakah tidak menutup kemungkinan karena saya kurangnya di sini maka hasilnya anak-anak seperti ini gitu. Intinya seperti ini. Misalkan Bari kan awal itu Bari menggunakan metode apa namanya, model pembelajaran discovery learning. Berarti kan anak-anak mencari sendiri. Jadi Bari hanya menyiapkan beberapa media dan di situ anak-anak mencari sendiri. Nah, menurut Bari dengan pembelajaran discovery learning dan apa yang sudah dilaksanakan oleh anak-anak, terus dengan hasil evaluasi tersebut yang kata Bari ada yang kurang puas kan, ada yang menurut Bari itu sudah berhasil apa belum dengan pembelajaran yang sudah Bari terapkan? Itu kalau saya pikir berhasil atau belumnya itu ya, kalau namanya manusia kan masih belum ya, masih ingin terus gitu, itu masih agak kurang. Ya itu kalau menurut saya, jadi perlu diperbaiki lagi. Kemarin discovery learningnya itu saya ingin melihat kerjasamanya dari anak-anak kelompok itu. Anak-anak bisa bekerja sama dengan teman lainnya dengan baik apa enggak. Nah itu saya nilai dengan itu juga. Untuk hasilnya juga itu relatif tergantung anak-anak juga. Itu kayaknya perlu ada penguatan lebih lagi dari saya. Oh iya. Kalau memang kemarin kalau saya amati itu kan anak-anak kan kelas 4 ya Mbak ya, kelas 4 dan itu pelajaran IPAS ya kemarin, terus tentang keanekaragaman yang ada Indonesia gitu ya. Kalau saya lihat memang kan masih kelas 4 ya, kalau memang langsung anak-anak itu disuruh belajar sendiri dengan materi yang sudah ditentukan, itu menurut saya masih perlu ada pendampingan khusus dan di mana itu ada awalan dulu dari seorang guru untuk apa nih intinya seperti ini nanti materinya kayak gini, jadi paling tidak itu ada sedikit penjelasan. Jadi tidak langsung anak-anak disuruh belajar sendiri. Mungkin awal ada pengantar terlebih dahulu karena masih kelas 4 nih. Kelas 4 kan kalau kelas 3 dulu kan masih belum bisa anak-anak belajar sendiri kayak gitu kan. Jadi ini kan awal dari kelas 4 belajarnya. Pertama kali untuk anak-anak ya, pertama kali untuk melaksanakan hal tersebut kayak gitu ya. Jadi mungkin ada apa nih intinya Bari itu harus memberi awalan terlebih dahulu sedikit masukan penjelasan gitu. Nah, terus dalam penerapan apa nih kan ada KSE-nya itu ya. KSE itu tentang apa namanya kompetensi sosial emosional yang mana anak-anak itu kan dalam pembelajaran apakah ada kesadaran diri, intinya ternyata dalam ataukah kesadaran sosial juga dalam pembelajaran. Kan kemarin kan dibuat untuk perkelompokan. Apakah ada yang intinya saya diri saya nggak mau mengerjakan, ada yang itu toh saya mengerjakan. Gimana tentang kalau
alhamdulillah anak-anak itu kerjasamanya itu alhamdulillah sudah berjalan lancar dengan baik. Tapi ya itu tadi, karena kekepoan anak-anak, keingintahuannya, rasa ingin tahu yang terlalu tinggi, akhirnya kan noleh-noleh ke kelompok lainnya juga. Untuk kerjasama dengan kelompoknya sendiri itu saya rasa sudah bagus. Itu mereka kerjakan sama-sama, itu bekerja sama tanpa ada yang kamu kok kerjakan gini, kamu kok gini. Itu saya perhatikan itu. Tapi anak-anak ternyata enggak gitu. Ternyata diskusinya kalau ada temannya ngasih masukan itu diterima dengan baik. Jadi enggak ada yang kok gini sih, menurut kamu kok gini, itu enggak ada. Jadi itu kayaknya sama anak-anak itu ditampung semua. Jadi saya lihat kerjasamanya itu sudah bagus. Cuma lihat kelompok lainnya, kok temanku pakai itu, kok aku gak pakai ini gitu. Jadi rasa ingin tahunya itu lebih tinggi ke kelompok yang lain. Tapi padahal untuk kelompoknya sendiri itu kerjasamanya sudah bagus. Ya, tapi tadi intinya sudah bisa berjalan seperti itu. Ya. Berarti ini intinya dari pembelajaran yang kami laksanakan kemarin itu ada beberapa yang perlu ditingkatkan gitu ya. Jadi tadi yang sudah berjalan dengan baik pembelajaran diferensiasinya, tapi perlu ditingkatkan dengan awalannya. Anak-anak itu perlu diberi pengantar terlebih dahulu, jangan langsung intinya disuruh belajar sendiri karena masih kelas 4, tadi perlu ada bimbingan terlebih dahulu. Dan untuk kalau saya lihat itu meningkatkan komunikasi sama murid ya. Jadi kemarin itu meningkatkan komunikasi sama murid dan antar kelompoknya kayak gitu ya. Jadi karena kan kemarin kan paling tidak itu bisa ya, kemarin sih sudah bagus, cuma perlu ditingkatkan untuk komunikasi sama murid, kolaborasi antar murid dan kelompok dalam mengerjakan tugas. Jadi apabila ada anak yang kurang mengerti apa kurang bisa dalam mengerjakan hal tersebut, jadi ada intinya ada pengarahan, ada bimbingan dari PS. Interaksi itu harus betul. Ya sudah itu Beri yang terima kasih atas waktunya. Ini tadi adalah percakapan pasca observasi ya. Jadi terima kasih atas waktunya mulai dari pra observasi dan pasca observasi. Bu Eli sudah bekerja sama dengan saya dan bisa membantu saya. Terima kasih. Sama-sama.